Karena tabungan kalian ini kalian berdua loh maksudnya. Iya. Berdua. Itu harusnya duit gue pakai buat nabung buat nikah, tapi ternyata gue beli buat VGA. Seperti itu. Sampai sekarang dia belum tahu. Sampai sekarang. Lo hasil ketahuan di YouTube. Soalnya emang lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Nama Titian Ardis, status punya pacar. Nama Fadil, status sudah menikah. Nama gue Dika, status gue menikah. Nama gue Jordi, statusnya masih pacaran. Nama gue Angga, udah menikah. Nama gue Robi, pengen nikah. Tahu pendapatan pasangan atau tidak? 1, 2, 3. Penting nggak tahu pendapatan pasangan? 1, 2, 3. No. Ya biar tahu aja kalau plan kedepannya nanti mau apa, kan bisa menyesuaikan juga kalau sama-sama tahu pendapatannya atau berapa. Penting karena kalau ada masalah, terus kalau mungkin atau kita mau plan untuk berdua mau seperti apa, itu lebih gampang. Jadi kita bisa tahu goalnya berapa dan usaha yang kita butuhkan untuk mencapai goalnya itu seperti apa. Karena apalagi udah nikah itu butuh, kita berdua harus ngatur keuangan masing-masing juga kan. Kita mesti banyak plan-plan untuk kedepannya gimana gitu. Jadi kita harus tahu pendapatan masing-masing. Sebenarnya karena sudah ke jenjang-jenjang yang persiapan untuk menikah. Jadi kita bisa tahu persiapan dananya untuk menikah nanti dan ya di masa yang akan datang lah. Makanya saling tahu supaya bisa tahu nabungnya berapa gitu. Karena kalau menurut gua, segala sesuatu tuh lebih baik direncanakan bersama, demokrasi dan sebagainya. Jadi kayak kita butuh transparansi untuk menjalankan demokrasi tadi. Salah satunya perencanaan buat beli rumah, buat harian, macam-macam. Biar dia ngasih tahu sendiri sih, kalau menurut gua sih kita nggak perlu nanyain terlalu intim soal keuangan mereka gitu. Ntar juga ngasih tahu sendiri gitu. Kalian puas atau tidak dengan keadaan ekonomi pasangan kalian sekarang? 1, 2, 3. Wis. Oh, respect. Gara-gara nggak tahu ya? Gara-gara nggak tahu. Gara-gara nggak tahu. Sama-sama saling kerja juga ya, dan menurut gue udah cukup sih. Nggak cukup sih, maksudnya gue mau yang lebih lagi, tapi ya untuk saat ini cukup sih, cukup puas. Mau yang lebih lagi berarti mau ganti? Ya enggak, maksudnya lebih Balik lagi. iya gitu. Sebenarnya nggak ada puasnya sih pasti kita yang manusia ya. Udah dikasih berapa, tahu pasangan berapa juga pasti nggak ada puasnya. Cuman untuk sekarang sih udah cukup, makanya jawabnya puas gitu. Belum puasnya karena mungkin belum menikah kali ya. Kalau udah menikah mungkin akan tahu cara demokrasi yang baik tentang keuangan kita berdua gitu loh. Oh, puas. Untuk konteks karirnya dia, gue puas banget. Puas-puas aja sih, yang penting dia udah ada pekerjaan tetap, kemudian ya dia happy dengan pekerjaan itu. Bukannya ya secara sih cukup ya, tapi harusnya masih bisa lebih lah gitu. Jadi masih bisa ditingkatkan lagi, nggak situ-situ aja. Pernah nggak berantem karena masalah duit? 1, 2, 3. Syah. No. Padahal ya. No. Nggak pernah. Nggak pernah. Yakin. Yakin. Ya paling debat-debat kecil aja sih, kayak untuk financial planning gitu aja sih. Gua plannya mau gini, dia plannya mau gitu, jadi ya agak ada yang beda sedikit aja gitu. Iya, pernah sih masalah duit, mungkin karena ya nggak jujur aja tadi awalnya gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah harus sama-sama tahu aja jumlah pendapatannya berapa gitu. Ya seringnya karena ya dulu pernah waktu kita punya planning, terus ini menurut saya better diinvestasiin ke sini. Tapi dia, lo jangan segede itu. Nah jadi masalah nominal itu juga sering. Jadi menurut saya segini itu receh, menurut dia segini itu terlalu mahal, kadang kayak gitu. Karena masalahnya bukan di cari tahu keuangannya tadi sih. Masalahnya tuh berantemnya buat hal-hal yang lain gitu. Enggak, balik lagi kalau soal keuangan, kenapa nggak pernah ada masalah ya karena dari sekarang atau dari yang lalu itu udah jadi tanggungan masing-masing gitu. Jadi nggak ada keterkaitan hubungan dengan keuangan gitu loh. Nah, setelah nikah nanti mungkin ada seperti itu. Pernah nggak kalian diam-diam ngambil duit pasangan? 1, 2, 3.
No. Wis. Semuanya. Oke. Memang nggak pernah kepikiran memilih pasangan? Jangan memancing huru-hara dalam berumah tangga. Iya. Enak sih, pengennya sih, cuman iya sama aja mencuri ya. Kalau gue sih nggak pernah ngambil ya. Belum juga nikah udah ngambil duit orang. Nggak pernah sih, kayak ngapain diem-diem, belak-belakan aja. Dia bener belak-belakan dong harusnya. Belak-belakan, duit lu tadi gue ambil gitu. Kalau misal iseng, lu nggak pernah? Nggak pernah ngapain. Maksudnya, ada duit nih. Ngapain? Terus dia nggak tahu gitu, Nggak biasanya pernah. kan gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau yang kayak gitu nggak pernah. Tapi nggak ada orang iseng nyopet tuh nggak ada. Ya barangkali klepto, nggak ada yang tahu kan. Kalau Pak Robi, bagaimana? Nggak pernah sih, karena nggak pernah ada keterkaitan soal uang. Ya nggak ada sih, paling nyolong duit orang tua gitu emang. Oh, tuh lebih sering ya? Nggak sering dulu. Pernah nggak beli sesuatu yang mahal dan pasangan nggak tahu? Jujur ya ini ya. 1, 2, 3. No. Oh, wis. Karena biasanya kalau ada yang mau dibeli, karena jarang belanja, kalau ada yang mau dibeli biasanya ngomong sih, cerita. Mungkin lebih untuk hadiah ulang tahun kali ya. Hadiah ulang tahun kan ya surprise ya. Ya walaupun sekarang kayaknya dia udah tahu sih harganya berapa ya. Biasanya tahu sih dia, misalkan suatu malam gue scroll Shopee gitu ya, atau Tokopedia gitu, gue nemu Tamiya bagus harganya 500.000, gue beli depan dia. Gue beli Tamiya 500.000, terus dia marah-marah sih. Pernah waktu itu beli VGA. Itu harusnya duit gue pakai buat nabung buat nikah, tapi ternyata gue beli buat VGA. Seperti itu. Sampai sekarang dia belum tahu. Sampai sekarang. Iya, pernah. Soalnya emang lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Setuju nggak kalau tabungan kalian dengan pasangan digabung? 1, sabar. 1, 2, 1, 2, Teo, 1. Setengah. Setuju, biar kalau tiap bulan tuh lihat rekening atau mungkin nanti disatuin, kelihatannya udah ternyata duit gue banyak ya, meskipun itu duit kita berdua gitu loh. Kalau gue sih gini aja, maksudnya investasi aja harus kita pecah gitu kan. Takutnya kalau dijadiin satu rekening, kalau tiba-tiba banknya bangkrut atau dibobol, pusing kan gitu. Jadi mending punya sendiri-sendiri aja sih. Tapi kalau minta gampang. Gue no deh. Kalau misalkan emang, dengan catatan kalau emang tujuannya jelas ya, maksudnya kita tahu ke depannya mau gimana, apa yang mau dicapai, tujuannya jelas, ya kenapa enggak gitu. Jadi kita mungkin bisa bareng-bareng buat ngumpulin tabungannya biar lebih cepat aja. Kalau berdua kan lebih cepat mungkin daripada sendirian. Dulu saya yes, tapi ternyata setelah menjalani ternyata lebih baik jangan. Oke, ini nasihat nih. Karena ternyata ya itu satu mikirnya susah, ribet. Karena kalau jadi satu apa-apa harus ya ada salah satu hal, mungkin kayak sekarang M-banking misalnya harus bisa dari satu HP doang kan. Jadi kayak apa kita harus dari HP bini atau dari HP saya gitu. Atau mungkin ATM harus gantian kayak gitu. Nah, better kita split rekeningnya, di saya berapa, di dia berapa, ada posnya masing-masing. Misalnya bayar listrik atau utilitas bulanan itu dari saya, terus dia bayar apa, catering atau segimana, itu kayak gitu. Karena Tabungan kalian ini kalian berdua loh maksudnya? iya. Berdua. Karena nggak sepenuhnya digabung, karena kan kita ya belum bangun rumah tangga gitu. Tapi kita memang ada tabungan bersama juga, bareng-bareng buat memang merencanakan planning ke depannya. Jadi ada yang kita memang nabung bareng, tapi nggak seluruh tabungan kita dijadiin satu gitu. Biar kita gampang nge-track aja sih pengeluaran masing-masing berapa, seperti itu sih. Terus kira-kira biar kita tahu kita tuh tiap bulan tuh habis berapa gitu. Mungkin kayak gitunya sih. Jadi biar bisa main salah-salahan nih gara-gara lu nih bulan ini gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Sebenarnya penting nggak sih bagi seseorang itu untuk tahu pendapatan pasangan mereka? Buat aku sih penting banget ya. Ya. Apalagi kalau memang mereka tuh udah mau serius ke jenjang pernikahan, merit gitu ya. Tapi kalau misalnya masih yang pacaran, masih cari-cari gitu ya nggak apa-apa sih, nggak tahu. Tapi kalau udah mau merit nih, udah mau serius nih, harus tahu. Jangan sampai beli kucing dalam karung dong. Ya. Karena banyak banget yang setelah merit udah tahu, ih gila. Suami gue atau istri gue utangnya banyak banget. Itu kan gawat kan ya. Iya, jangan benar. sampai. Sebenarnya ya, yang perlu diperhatikan dalam financial planning sepasang kekasih itu kayak gimana sih? Yang paling harus diperhatikan adalah apakah pasangannya punya pengaturan keuangan yang baik. Oh, oke.
kan karena kita nggak mau dong pasangan yang ngatur uang yang nggak baik, jadi nanti di rumah tangga suka sering ribut gara-gara uang. Oh, ngerti. Ya kan? Jadi harus benar-benar bisa ngatur, apakah dia udah bisa nabung, ya pengeluarannya semuanya udah tahu nih, dicatat nih, dan nggak foya-foya lah istilahnya, nggak boros gitu ya. Nah itu harus tahu semua karena nanti di rumah tangga akan ada banyak lagi yang harus diplanningin. Ya. Pendidikan anaknya gimana ya kan, nanti mereka berdua pensiun bagaimana, apakah mereka mau nyusahin anaknya atau enggak, kan itu banyak planning keuangan yang harus mereka harus ngomongin. Pertimbangannya masih banyak. Pertimbangannya banyak. Berarti sebenarnya ketimbang memilih pasangan yang berpenghasilan besar, yang paling penting itu justru mereka yang punya financial planning atau kebiasaan finansial yang baik gitu. Betul banget, karena besar itu belum tentu loh. Saya pernah dapat cerita ya, dia punya penghasilan besar, tapi hutangnya juga besar. Sama aja Iya, ya. terus diminta nambah penghasilannya, tapi nambah mobil, jadi nambah hutang lagi. Jadi sama aja, penghasilan makin besar, hutang makin besar. Kenapa? Karena kebiasaan atau gaya hidupnya yang nggak bisa diubah sama dia. Iya, benar. Nah, itu tapi tetap jangan cari yang nganggur juga ya. Nah, iya jangan sampai. Iya udah kalau gitu, thank you ya. Iya, thank you.